Banyak orang bertanya-tanya karena rasa sayang yang berlebihan yang muncul secara tiba-tiba. Pelet merupakan jenis ilmu gaib yang berfungsi untuk mempengaruhi alam bawah sadar seseorang agar jatuh cinta kepada orang yang mengirim pelet tersebut. Ketika pelet yang merasuk tubuh hingga 60%, maka orang tersebut akan tetap sadar, namun tak bisa mengendalikan rasa rindu yang membuatnya gelisah. Apakah aku kena pelet? Apakah aku kena pelet? Banyak orang bertanya-tanya karena rasa sayang yang berlebihan yang muncul secara tiba-tiba. Jumpa lagi di Cerita Ara. Kali ini kita akan membahas praktek ilmu pelet yang banyak dilakukan oleh orang-orang untuk mendapatkan pasangan atau rekan bisnis. Pelet merupakan jenis ilmu gaib yang berfungsi untuk mempengaruhi alam bawah sadar seseorang agar jatuh cinta kepada orang yang mengirim pelet tersebut. Sebetulnya tidak hanya di Jawa, di setiap belahan dunia selalu dikenal mantra cinta. Meskipun dengan istilah yang berbeda, tetapi fungsinya sama, yaitu untuk menanamkan rasa cinta di hati sasaran. Tradisi mistik dan spiritual merupakan konsep universal, meskipun ditempuh dengan metode-metode yang berbeda. Setiap masyarakat yang meyakini adanya kekuatan gaib, pastilah mereka mengenal berbagai ilmu spiritual, termasuk ilmu yang fungsinya untuk percintaan seperti ilmu pelet. Dengan pelet, seseorang yang tak memiliki rasa cinta pada seseorang pun berubah menjadi 360 derajat. Mereka yang terkena pelet akan benar-benar lengket dengan orang tersebut. Semakin lama pengaruh pelet pada tubuh seseorang, maka akan semakin panjang pula rasa depresi yang dirasakan. Ketika pelet yang merasuk tubuh hingga 60%, maka orang tersebut akan tetap sadar, namun tak bisa mengendalikan rasa rindu yang membuatnya gelisah. Berdasarkan beberapa sumber yang kami dapat, berikut adalah tanda-tanda orang yang terkena pelet. Pertama, gelisah dan sulit tidur karena disebabkan oleh hadirnya bayang-bayang seseorang yang menghantui. Ketidaklaziman ini umumnya terbaca oleh teman-teman dekat dan keluarga, karena biasanya orang yang terkena pelet tidak akan merasakan perubahan tersebut. Kedua, sering munculnya tarikan kuat untuk memikirkan orang tersebut setiap waktu adalah ciri lain orang yang terkena pelet. Bahkan, orang terkena pelet cenderung ingin menemuinya hingga merasakan tarikan energi yang tidak wajar. Ketiga, kehilangan konsentrasi dan jantung sering berdebar-debar. Lebih jelasnya, ada sesuatu yang aneh di luar kebiasaan Anda. Keempat, khusus pengaruh ilmu pelet yang black magic, target biasanya mencium aroma wangi pada jam-jam tertentu. Misalnya tengah malam, kamar bau bunga melati yang menyengat. Dan kelima, timbul rasa cinta yang berlebihan terhadap orang yang awalnya Anda benci. Ini termasuk salah satu ciri-ciri yang bisa dikenali sejak dini. Pelet pun dipercaya memiliki berbagai metode, yaitu pelet lintrik. Ilmu pelet yang satu ini pasti sangat sering didengar di telinga orang Jawa. Pelet ini dianggap sangat ampuh, bahkan dikategorikan sebagai ilmu hitam tingkat tinggi. Para dukun yang dapat menguasai ilmu ini dianggap lebih sakti ketimbang dukun-dukun biasa. Media yang digunakan ilmu ini adalah sebuah kartu lintrik atau orang biasa menyebutnya domino Belanda. Seseorang yang ingin melakukan pelet pada orang yang disukai tinggal membawa barang atau foto-foto orang tersebut. Selanjutnya, sang dukun atau orang yang menguasai ilmu ini akan melakukan pelet menggunakan kartu lintrik pada target peletnya. Dampak yang diakibatkan oleh ilmu ini luar biasa. Orang yang terkena ilmu pelet ini akan menjadi seperti orang gila jika tidak bertemu dengan orang yang melakukan pelet. Maka pikirannya akan gelisah, stres, bahkan hingga demam. Yang lebih gila, jangkauan pelet ilmu ini sampai ke luar negeri. Sangat sering di Jawa, bila ada kasus perceraian dan perselingkuhan langsung dihubungkan dengan lintrik. Ilmu pelet Pangkanang.
Suku Dayak sudah sangat terkenal dengan ilmu magisnya, dan salah satunya adalah ilmu pelet Pangkanang. Ilmu pelet ini menggunakan media telur, kunyit, dan beberapa bahan khusus dalam proses peletnya. Pelet Pangkanang ini sudah ada dari sejak zaman dulu dan diturunkan dari generasi ke generasi. Dampak pelet Pangkanang ini juga luar biasa. Orang yang terkena ilmu ini akan langsung menaruh kasih pada penggunanya. Pikirannya tidak akan pernah lepas darinya. Libido pun akan meningkat sehingga orang yang terkena pelet ini semakin ingin bercinta dengan pengguna pelet Pangkanang. Pelet Jangjawokan Sunda. Ilmu pelet asal Jawa Barat ini menggunakan mantra sebagai media peletnya. Pengamal pelet ini harus mengamalkan mantra khusus dalam bahasa Sunda kuno. Pelet ini sudah sangat terkenal di tanah Pasundan. Bahkan konon orang-orang jauh dari ibu kota datang ke Pasundan hanya untuk belajar menggunakan ilmu ini. Ilmu ini juga tidak kalah hebatnya dengan pelet lainnya. Pengamal pelet ini akan membuat targetnya bertekuk lutut memohon cinta dari si pengamal. Ilmu pelet jabat tangan dan tatap mata Bugis. Pelet yang satu ini cukup menarik. Media yang digunakan adalah jabat tangan dan tatapan mata pada targetnya. Sebelumnya pengamal pelet ini harus mengucapkan mantra dan melakukan ritual khusus. Baru setelah itu melakukan pelet pada targetnya dengan berjabat tangan atau membuat targetnya melihat mata sang pengamal. Pelet ini seperti sebuah hipnotis yang berkelanjutan dan membuat targetnya selalu memikirkan si pengguna pelet tersebut. Untuk menemukan seseorang yang ahli dalam pelet ini sangat sulit ditemukan, mengingat hanya beberapa orang suku Bugis yang bisa menguasainya. Pelet Jaran Goyang. Di Bali, pelet ini dikenal dengan sebutan Jaran Nguyang, sedangkan di Jawa disebut Jaran Goyang. Ajian pelet ini sangat terkenal pada zaman dulu untuk menaklukkan pria atau wanita yang dicintai. Pengguna pelet ini sebelumnya harus melakukan puasa dan beberapa ritual khusus dahulu. Dalam ritualnya, pengguna ajian ini juga harus membaca mantra khusus selama puasa sambil membayangkan orang yang dia pelet. Efek pelet ini bisa membuat orang yang terkena pelet sampai jadi gila karena memikirkan si pengamal tersebut. Semar Mesem. Nama pelet ini mengambil nama salah satu tokoh Punokawan di pewayangan. Semar sendiri adalah tokoh yang sakti mandraguna. Oleh sebab itu nama Semar disematkan dalam pelet ini. Pelet ini dibilang yang paling praktis karena pengguna pelet ini hanya tinggal mengamalkan mantra khusus berbahasa Jawa secara rutin. Semua orang bisa menggunakan pelet ini asal tahu mantranya. Akan tetapi saat ini muncul berbagai versi dari mantra Semar Mesem sendiri yang tidak diketahui asal-usulnya. Orang yang terkena pelet ini akan merasakan cinta tiba-tiba muncul dalam dirinya kepada sang pengamal pelet. Nah, teman cerita, bagaimana menurut kalian tentang ilmu pelet ini? Apakah lazim praktik seperti ini? Ataukah kalian pernah mengalami atau mendengar kisah orang yang terkena pelet? Tulis di kolom komentar atau Instagram kami di @ceritaara_official. Sampai ketemu lagi, bye.